teman-teman. Selamat datang di Sarah Podcast. Dengan aku Dito. Dan aku Mutia. Dan kita bakal sekarang ada bintang tamu yang sangat cantik juga nih, ya kan? Ini dia. Rizka Alia Damayanti. Kenapa sih kita undang si Rizka nih? Kenapa? Kayaknya sekarang tuh lagi zaman-zamannya catcalling ya. Wah, bener banget tuh. Sekarang kan ada undang-undangnya juga ya kan? Iya. Nah, dengan adanya undang-undang itu kita juga semakin terlindungi. Cuman karena undang-undang itu tidak mengikat semua orang, kita harus wajib banget menjaga diri kita masing-masing. Dengan apa tuh? Dan kali ini episode Sarah Podcast mengangkat judul pentingnya bela diri. Yoi. Terus kenapa sih pentingnya bela diri kita harus mengundang Rizka nih? Emang Rizka nih terkenal apa tuh dibilang bela diri? Gak tahu ya. Apa tuh? Dia tuh seorang atlet. Serem banget ya kan? Mungkin perkenalan langsungnya ya kan dia. Oke, perkenalan Pak. Hai semuanya, aku Rizka Alia Damayanti, biasanya dipanggil Rizka. Aku dari Sistem Informasi Angkatan 2022, satu prodi sama Dito. Ya, iya sih. SI ya, Sistem Informasi dan pastinya aku ngerasain sendiri di Sistem Informasi ini emang tugasnya banyak banget ya. Terus sibuk banget tuh, kita bakal ngoding-ngoding juga ya kan. Iya. Terus selain kuliah, sibukannya apa lagi tuh selain kuliah sama karate kan? Aku ikut organisasi HIMA sama kepanitiaan ospek prodi. Wah keren, kita juga ya kan. Ya kita ya, kita yang lain. Terus mungkin simple basic aja lah. Ini kan atlet karate nih ya kan. Barusan habis juara apa tuh karatenya? Aku pertandingan terakhir kemarin habis Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi atau Pomprov. Juara berapa? Alhamdulillah juara 2. Oh, takut. Emang sabuk apa sih? Udah sabuk hitam. Waduh, keren terus. Langsung senpai cuy, senpai. Di karate senpai kan. Soalnya dulu ikut karate juga cuy. Mantan nih cerita. Mantan atlet bro. Cuman udah berhenti juga tuh karena sibuk. Ya, mungkin kita bakal ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan ya. Ya. Aku sama Mutia juga dan mungkin kamu santai aja di sini ya kan. Kita ngobrol-ngobrol. Takutnya kalau nggak santai kita di karate bro. Takut banget ya. Yoi, aman. Virus-virusnya nanti langsung keluar kan cuy. Iya nih. Yoi. Oke, langsung aja nih ya. Pertanyaannya yang pertama. Rizka itu gimana sih pertama kalinya kenalan sama dunia olahraga? Awal mula tertarik nih sama dunia olahraga. Awal mula tertarik sebenarnya itu dari kakakku. Dulu itu di SD-nya kakakku ada ekstrakurikuler. Nah kebetulan kakakku ikut ekstrakurikuler karate. Terus kan aku tiap latihan tuh diajak antar jemput sama orang tua ya, antar jemput kakakku buat latihan. Terus aku juga ngeliat kan latihannya tuh gimana. Terus kadang-kadang tuh aku ikut kayak gerakannya, kadang mukul sendiri, kadang nendang sendiri. Itu aku masih TK kalau nggak salah. Nah terus habis itu pas SD kelas 1 itu aku ditanyain sama orang tua aku mau ikut kayak kakak apa enggak ikut karate. Terus kayaknya aku jawab mau, terus akhirnya diikutin gitu. Keren banget tuh. Kalau di karate itu kan ada dua kan, ada kata sama komite kan. Nah, si Rizka nih dia menjurusnya ke apa? Kebetulan aku kata komite. Serem banget. Dua-duanya cuy. Kata tuh seni cuy. Iya kan? Kata tuh seni. Kalau komite tuh tarungnya. Tuh. Ya, tapi untuk sekarang tuh aku lebih fokus ke kata mungkin. Iya, biasanya kata tuh paling sulit cuy. Karena kan biasanya orang komite dulu baru kata kan. Iya, dari dulu sih kata. Soalnya kata paling susah lah. Dia udah pro banget pastinya ya. Kayak gitu, soalnya komite aku tuh dulu takut buat taruh. Iya, takut lawan sama orang. Iya. Oke. Mungkin lanjut aja kali ya. Ada suatu fenomena nih yang ngebuat Rizka aktif main karate dan mendalami karate itu apa gitu fenomenanya? Aku dulu kan ikut karate mulai dari kelas 1 SD ya. Terus itu ikut lomba aku kayaknya mulai kelas 2 atau kelas 3 SD gitu ikut lomba. Nah, sampai bertahun-tahun aku tuh nggak juara-juara. Terus kayak temanku yang baru ikut karate itu dia langsung juara gitu loh pas lomba. Jadi kan aku kayak
SMA aja Pressure. kok. Iya, pressure banget. Terus kok aku nggak juara-juara ya kayak teman-temanku. Padahal temanku baru ikut karate, tapi kok aku nggak juara-juara, dia langsung juara gitu. Terus orang tua aku juga ngomong kan ke aku, kamu kenapa kok nggak bisa kayak teman-temanmu gitu. Pressure juga dari orang tua ya. Iya. Harus ini. Iya, tapi akhirnya setelah itu ayahku itu buatin aku jadwal gitu loh di rumah. Jadi dulu tuh aku SD kelas berapa ya? Kelas 2 nih ke kelas 3 tuh nggak kelas 3 itu jam 9 pagi masuk sekolahku. Oh, Nah, banget. iya, iya siang. Terus habis itu kayak udah ditata gitu loh jadwalnya setiap hari sama ayahku. Jam 9 pagi masuk sekolah, terus pulang tuh jam setengah 2 atau jam 2-an gitu. Terus tidur sebentar sampai jam setengah 4, jam setengah 4 sampai maghrib itu latihan fisik sama ayahku di dekat rumah, di lapangan sepak bola dekat rumah. Coach pribadi nih. Terus habis itu maghrib kan pulang itu kayak bersih-bersih sholat dan lain-lain. Terus jam 7 itu berangkat lagi buat latihan ke tempat latihanku yang biasanya sampai jam 10 malam itu latihanku. Ya, Padat banget ya. padat banget. Nah, pulang-pulang kan tidur kan pokoknya sampai rumah jam setengah 11 jam 11-an. Terus bangun itu jam 4 subuh. Itu bangun sholat terus disuruh belajar jam 2 jam sampai jam 6-an ya mungkin. Jam 4 bangun, jam 6 belajar. Sampai jam 6 belajar. Terus jam 7 sampai jam mau berangkat sekolah mungkin jam 8-an lah sejaman itu latihan lagi di rumah sama ayahku gitu. Jadi tiap hari gitu terus kayak Wah, pressure Trik banget. juga ya. Iya. Tapi kamu oke nggak? Nyaman nggak ngejalanin? Sebenarnya agak pressure ya. Tapi ya gimana aku mau juara karena aku pengen Wah, juara iya. temanku. Dulu tuh ayahmu berarti ini juga atlet juga. Oh, cuman dia ini ya support juga ya. Oh banget terkenal pelatih Oh, kan iya, iya. ya tahu strateginya ya. Iya. Setelah lika-liku itu akhirnya aku bisa juara. Wah. Tapi kalau teman-teman dulu yang karate, itu biasanya walaupun cewek tuh dia banyak yang pengen jadi tentara atau polisi. Kamu pernah kepikiran nggak pengen jadi tentara atau polisi? Pernah banget, apalagi teman-temanku yang lain itu banyak emangnya jadi polisi atau tentara atau taruna atau kayak gitu-gitu ya. Tapi semakin kesini kayak aku semakin kurang tertarik sama itu. Aku pengen kuliah aja. Maksudnya keren sih kalau Iya. nggak Ya, kebayang. gitu. Awal mula ketemu kamu aku nggak nyangka kalau kamu tuh atlet karate cuy. Apalagi sabun hitam ya, Iya. kan kayak Nah, ampun senpai. Ya ini. apalagi aku tuh dulu tuh kebayang-bayang kalau kamu tuh kayak pernah tahu ya mukanya ya. Ternyata dia di kelas aku. Ini kakak kelas SMP. Ternyata gitu. Oh, kamu gap ya? Enggak Yang dong. Axel. Iya. Oh alah. Enggak tuh guys. Keren, cuy. Tuh. Udah Axel. Axel. Tuh. Gila. Waduh. Bangga nih. Salah satu anak SI. Ya. Lanjut Nun. Keren. Oke, jadi dari ceritanya Rizka udah dipastikan bahwa orang yang paling berjasa tuh ayah. Menurut Rizka tuh ada lagi nggak sih dari dukungan keluarga atau mereka tuh sampai rela ngelakuin apa biar Rizka tuh selalu semangat karate gitu? Sebenarnya nggak ayah aja ya, mamaku juga. Ya, jadi itu dulu aku lebih fokus ke atlet kan. Jadi latihan kayak gitu tiap hari, terus pasti keteteran sama tugas-tugas sama materi sekolahku. Nah, selama aku ikut karate, selama aku udah jadi atlet gitu kayak udah hektik banget lomba kemana-mana keluar apa Kota. nah itu kan pasti dispensasi di sekolahnya nggak cuman sehari 2 hari ya, pasti 5 hari sampai seminggu itu dispensasi di sekolahku. Sedangkan aku nggak bener-bener melewati banyak materi di sekolah. Akhirnya semua tugas sekolahku itu yang ngerjain mamaku. Wah, support juga berarti ya. Iya. Keren banget. Terus Oh, nih. mamaku itu dulu aku ingat kalau nggak salah dulu mamaku merecord materi merekam pakai suaranya gitu. Pas aku berangkat latihan itu aku putar suaranya Oh, biar sama anak aku ngerti. belajar. Iya, jadi besoknya pas di sekolah aku tuh paham sama materi yang diajarin sama guruku. Wah. Dan alhamdulillahnya selama sekolah aku selalu 3 besar terus. Waduh. Jadi baru. Bisa sih.
Susah sih. Wah, Susah sih. Keren. Terus biasanya kamu dari mana sih Anton? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Biasanya ini gak sih apa kalau misalkan lomba-lomba banyak di Jombang juga? Macem-macem sih. Hmm. Jombang, Jombang terus JKC gak sih yang paling besar? ya JKC. JKC. Terus habis itu Nah, banyak sih macem-macem. Pernah di Semarang, Banyuwangi, gitu-gitu. keren sih. Banjarmasin. 3 besar loh. Iya. Axel. Wah, Iya. respect right. Yoi. Ini lanjut ya. Kan tadi dari dukungan keluarga dan mungkin orang-orang terdekat lah. Atau mungkin Rizka punya apa ya role model sendiri di dunia karate yang itu nantinya bisa motivasi Rizka lebih maju lagi kayak mungkin yang aku tahu ya dulu tuh aku ngikutin banget si Umar Syarif tau nggak Umar Syarif Ziggy Zaresta itu ngikutin juga Iya. terus sama lagi tuh yang jadi panutan di dunia karate tuh Aku atlet luar sih. siapa tuh Sandra Sanchez, atlet Spanyol. iya Itu atlet kata. Kayak apa ya, gerakannya tuh bener-bener keren gitu loh. Hmm. Jadi aku belajar kata itu kadang lihat YouTube itu YouTube-nya Sandra Sanchez itu tadi. Kayak latihannya gimana, kayak gitu-gitu. Kalau model aku banget. Keren. Terus nggak ikut ini apa sih yang pon ya pon yang Oh iya. yang seluruh Indonesia nih nggak ikut pon PON itu kan dari awal kan ada seleksinya ya. ya Tapi aku dari awal nggak ikut seleksinya, soalnya pas itu PON itu seleksinya kalau nggak salah udah dari tahun kemarin pas pandemi atau apa itu ya. oh berarti udah lama. Iya udah lama. Sedangkan aku pandemi itu vakum karate. Oh. Aku nggak ikut. Iya benar-benar Saya kan ya Axel itu tadi, jadi aku fokus ke sekolah gitu. Aku vakum bener-bener vakum karate. Aku baru mulai latihan lagi pas kuliah ini, ikut UKM karate online. sih Langsung cemerlang. kok bisa dia ngatur waktunya tuh Iya. antara belajar sama atlet terus Axel lagi itu nggak mudah dong kepalamu kayak mikirin itu kayak kebagi dua cuy otaknya Nggak, pas Axel kan aku nggak ikut karate, masih vakum. berarti jatuhnya di SMA kan 3 tahun 2 tahun ya? 2 tahun. Nah itu berarti setahun itu vakum 2 tahun, dua. oh berarti SMA SMA ini vakum Iya. oh anak. SMP terakhir kalau nggak salah lomba apa ya aku? U2SN. Oh tahun Nah, SMA. itu U2SN. Oke lanjut Bot. Keren. Terus karena ini udah jauh banget nih ya. Nah kan Rizka kan udah memenangkan berbagai perlombaan di juara di banyak banget. Pasti pialanya di rumah banyak banget ya. Wah keren. Kapan-kapan main ya ke rumahnya Rizka. Iya keren bisa di room tour ya. Iya. Terus kebiasaan apa sih yang Rizka lakuin? Biasanya tuh ngapain kalau sebelum lomba? Pas kan biasanya atlet tuh kayak ada harus tradisi ritual yang harus dilakuin gitu. Kalau aku sendiri pasti ya latihannya lebih diforsir lagi ya. Kayak yang seminggu awalnya cuma 4 hari, cuma 4 kali latihan, itu jadi setiap hari latihan. Terus mungkin yang biasanya latihan mukul sama nendang cuma 50, itu jadi 100 kayak gitu. Terus nggak boleh minum es sama makan pedas. Ya. Ya, itu buat jaga kesehatan juga kan. Nafas ya. Iya, benar Pak. Itu sih sama ya forsir latihan sih. Fisiknya lebih dikuatin lagi gitu. Keren sih. Terus kan mungkin aku lanjut ya. Ini kan sama halnya lah. Kamu kan tadi bilang latihan fisik dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin kamu bisa ceritain latihan fisiknya tuh macam-macamnya apa aja gitu. Kayak push up, mungkin kayak tadi tendangan dan pukulan apa aja tuh biasanya. Mungkin ya latihan fisiknya kayak jogging, sprint, terus ya push up, sit up, back up, dan lain-lain. Terus pemanasan, dinginan latihan teknik kayak gitu-gitu aja sih. Tuh. Terus ada latihan khususnya nggak? Kayak misalkan tadi kan mendekati lomba, terus ada tambahan pull up atau mungkin tambahan apa gitu? Nggak ada sih. Soalnya menurutku fisiknya ya konstan gitu-gitu aja. Terus itu kan kayak padat banget tuh. Kamu nggak ini tak? Maksudnya kayak forsir habis itu jatuh sakit tuh nggak pernah? Pernah. Aku dulu waktu kelas berapa ya? SD atau SMP itu aku sampai gejala tipes. Aku disuruh berhenti 1 bulan kayaknya sama dokter gejala tipes gara-gara itu. Soalnya ya kan tiap hari latihan gitu.
Nah, terus biasanya kalau misalkan orang nih latihan terus habis itu dia sakit. Nah, terus mau latihan lagi tuh kayak males gitu atau Iya. mungkin kayak dari nol lagi karena nafasnya udah beda gitu Iya, kan. benar banget. Ngerasain banget ya. Iya, ngerasain banget lah. Dan itu bakal bakal butuh struggle gitu kan. Iya, struggle. Struggle banget. Kayak apa ya, kayak jadi lemes gitu loh Heeh, jadi badannya. Soalnya lemes. kan lama nggak fisik keras gitu kan. Mm-mm. Badannya jadi lemes gitu. Keren. Keren sih. Lanjut Nut. Oke, selanjutnya. Karena udah lama banget ya, pasti di setiap perlombaan, di setiap kejadian itu kan ada pengalaman menyenangkan dan menyedihkan. Nah, Ya. boleh nih diceritain yang menyedihkan dulu deh. Oke. Menyedihkannya mungkin gara-gara kalah ya. Ya di awal-awal kalah mulu kan. Iya. Nah kan, aku kan kalau kalah kan ya, ya nangis. Kan nggak menutup kemungkinan pasti nangis ya. Iya. Terus mungkin orang tua aku nggak tega lihat aku kalah terus nangis kenapa apa itu akhirnya dibuatin jadwal lah itu tadi. Terus kalau pengalaman yang sebenarnya Menyenangkan. ya pasti menang lomba. Ya, itu Gitu. banget ya. Ya aku dulu tuh pas pertama kali menang lomba setelah aku latihan dibuatin jadwal sama ayahku kayak gitu, itu pas lomba itu aku langsung juara 1. Wah, Kan umumnya kan kayak lomba minimal juara 3 dulu lah, terus juara 2 bertahap baru juara 1. Nah itu tiba-tiba juara 1 kayak aku nggak Lu nyangka nggak? nggak Nggak nyangka. gitu loh kayaknya. Yes, semifinal, final, aku nggak tahu, aku nggak merhatiin kalau itu udah semifinal atau final atau apa. Tiba-tiba yes, aku main aja kayak dipanggil namaku ya udah maju gitu. Terus tiba-tiba si panitianya bilang juara 1 Rizka Ali Damayati kan kayak wah, Karena kata tuh sebenarnya dia yang nilai tuh jurinya, jadi kita nggak tahu kan. FYI aku juara 1 pertama kali itu di komite. Kok kamu nggak nyangka juara 1? Kan kayak Oh. Oh, tapi itu waktu apa SD ya? SD mungkin, saya ingat SD ya. Ya nggak sadar juga, nggak ngitung poin juga ya. Iya, iya benar. Gitu sih. Mungkin apa lagi nih mau yang tips dong. Yoi tips. Karena kadang tuh orang-orang banyak yang pengen mulai untuk bela diri, cuman dia Iya. males dan Nah, ada yang malu juga kayak udah telat nih ikut bela diri iya. gitu terus ya akhirnya dia nggak jadi ikut dan ya udah nggak ikut apa-apa gitu. Silakan dikasih tips sebenarnya. Mungkin untuk tipsnya kalau mau jadi atlet emang paling benar dimulainya dari kecil. Benar banget. Emang kan kalau udah kita ini kan apa ya terkalahkan sama rasa gengsi, terus males mager dan Iya. lain-lain itu kan. Kalau mau bela diri aja kayak cuman buat jaga-jaga itu nggak apa-apa mulai kita ini Iya. gitu. Terus apalagi ya tipsnya mungkin kalau mau jadi atlet ya itu tadi harus ada yang direlakan ya. Iya benar. Harus siap capek, terus harus siap mental gitu. Terus setiap lomba tuh kan bayar kan? Iya benar banget. Kamu waktu itu dibayarin atau kamu bayar sendiri? Ada beberapa perlombaan yang dibayarin. Dulu kan aku udah ikut perkumpulan atlet se-Jawa Timur. Atlet perguruanku se-Jawa Timur. Nah itu kadang disubsidi beberapa persen gitu. Kalau lomba-lomba yang lain juga mungkin bayar sendiri. Ya, terus dari KONI biasanya juga dapat gaji nggak sih? Serius? Enggak. Dia dapat gaji. Iya. Wah, parah banget. Nggak, tapi ya Jangan gitu. itu dapat. Terus kayak mendakri, mungkin dapat, terus apalagi ya porprov mungkin dapat gitu yang udah benar-benar bergengsi aja sih. Tapi kalau misalkan di luar lomba itu kadang tuh lombanya dia hadiahnya ada duitnya nggak? Atau cuman piagam doang ya? Kebanyakan sih piagam, medali atau piala. Ya udah sih nggak apa-apa sebenarnya yang penting dari bela diri itu kan refleks kita ya untuk kayak jaga diri kita karena emang nggak bisa dipungkirin walaupun kita belajar bela diri sedikit pun itu refleks kita bakal main sebenarnya. Iya. Kan? Tuh. Itu sih mungkin ada tambahan pertanyaan atau gimana tuh? Iya. Apalagi nih yang kita bisa. Iya.
Mungkin si Rizka pengen nanya ke kita tuh apa gimana tuh? Oke, boleh 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 boleh. Karate itu dari SMP kan, ya, karena awalnya aku main basket. Nah, habis itu kayak udah males lah basket, pengen nyoba yang lain, aku nyoba karate lah. Nah, habis itu udah lomba-lomba, terus SMA tuh ini apa banyak kayak ikut OSIS dan lain sebagainya gitu loh. Jadinya kayak keseteran juga karatenya, terus lebih asik di OSIS juga aku rasa waktu itu gitu kan, karena nggak banyak keluar tenaga juga Iya. kan. Karena kalau karate tuh bener aku ngerasain itu kalau misalkan hamil seminggu lomba itu dia bakal latihan setiap hari dan pagi sampai ya dari siang sampai malam, Iya. parah banget sampai aku pernah muntah. Sampai pernah muntah itu separah itu, dan itu bener-bener pressure gitu loh. Jadi waktu itu aku mikir kayak udahlah nggak apa-apa, aku ikut OSIS aja dan karatenya stop dulu. Rencananya pengen lanjut lagi, cuman pandemi ya kan, pandemi lagi tuh, males lagi kan. Akhirnya sampai kuliah, males sampai sekarang udah nggak lanjut lagi, udah mager tuh. Sabuk mau naik biru. Sebenarnya aku udah 3 tahun nggak apa naik sabuk, tapi aku tetap jadi atletnya gitu loh. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisa lanjut sabuk sabuk coklat kali, ya udahlah nggak apa. Karena Udah. sabuk tuh kan bayar juga kan, Iya, setiap bener. bulannya itu yang kayak rada mikir juga Iya. tuh. Itu. Keren sih. Atau mungkin pernah Biasanya kalau mau tanding tuh kan ada apa nih, berat badannya harus dijaga. Nah, Iya. Nah, itu gimana tuh? Misal kekurangan atau kelebihan di hari yang hamil seminggu atau hamil 3 hari, gimana tuh? Kalau kelebihan itu ada ininya, apa, toleransinya. Mungkin 0,5 Ya. kilo kalau nggak salah. Ya, terus habis itu kalau misalnya kelebihan itu kita hamil seminggu kayak udah ditimbang gitu loh atletnya. Terus dilihat kalau misalnya over, kita disuruh fisik gitu, latihan, Ya. jogging, sprint dan lain-lain. Terus mau timbang pas hari H juga, pas mau timbang itu juga latihan lagi kayak fisik gitu. Iya, biar Terus kalau yang kurang ya pasti banyak makan. Iya. Biasanya apa sih yang paling cepat naikin BB-nya? Makan apa sih? Makan apa ya? kalori-kalori gitu ya. Iya, ya nasi, spaghetti kayak gitu ya. Enak ya. Tapi kadang tuh aku nemuin orang-orang tuh banyak yang curang juga turis. Dia banyak yang Kenapa pakai pemberat gitu. Iya. Iya kan? Gitu. Banyak nemuin nggak sih? Iya. Dia pakai pemberat, iya. Jadi ngantongin apa gitu pas waktu ditimbang. Tapi itu jangan ditiru ya Iya. teman-teman ya. Kita harus Baik. tetap fair gitu. Tapi kadang kalau timbang tuh disuruh kayak ngelepas ini loh, apa, kayak jaket, Iya, iya. kayak gitu. Pokoknya bener-bener pakai kaos sama celana gitu. Nah, Gitu. Tapi mereka ya mungkin curang-curangnya mungkin pakai celana yang berat, yang Ah. agak berat, terus baju yang agak berat. ya gitu. mungkin kita tidak tahu yang benar ya teman-teman. Iya. Kita tidak pernah mengalami seperti itu. Benar. Ya, kita orang-orang yang benar. Mungkin segitu aja ya sih. Iya. Mungkin segitu aja teman-teman podcast kita hari ini, dan mungkin teman-teman tetap pantau aja di Instagramnya kita Iya. karena Di podcast YouTube juga ya. di YouTube juga ada, jadi kalian tetap harus menonton Sera Podcast, Benar. entah itu nanti apapun topiknya ya teman-teman ya, Iya. karena emang kita sangat mendidik juga ya. Iya. Oke, mungkin sekian teman-teman di sini. Terima kasih Rizka udah main ke Sera Podcast, dan teman-teman mungkin bisa mengambil positif dari Rizka yang udah cantik, Benar. pinter, ikan atlet lagi, Tuh. akselerasi lagi, Itu. waduh, keren banget, yoi. Mungkin, Banyak kepincut nih ntar lagi nih. waduh, udah punya pacar belum? Udah ada kan? Aduh. Oke, dari kita tidak ada kata-kata lagi yang bisa kita sampaikan ya teman-teman. Jadi kita akhiri saja dengan aku Dito. Dan aku Mutia. Sampai jumpa di Sera Podcast selanjutnya.